Ya, untuk subtema kali ini masih sama dengan subtema sebelumnya ya, Niteiru Kotoba, yaitu kosakata yang mirip-mirip nantinya. Nah, di situ ada mudang de gaisutsu shite wa ikemasen. Sore kara, nah di situ yang tercetak tebal ada kata mudang, ya, mudang de. Lalu kemudian di sini Kiteiru Furi ya, Furi di sini apa namanya dicetak tebal juga. Lalu kemudian bameng yang kedua, ini ada satu dan dua bameng ya. Bameng yang kedua adalah kokyu na hoteru dakedo angai semaina. Lalu kata dia, ini bukan kata dia ya, kondisinya mane o shiteiru. Nah ini furi, yang ini mane. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat apa bedanya masing-masing kosakata tersebut. Karena di situ subtema kali ini garis besarnya adalah niteiru kotoba, yaitu kosakata yang mirip. Ini Ganiteru Kotoba. Nah, di sini nanti ada yang garis putus-putus, nah berarti ini agak mirip gitu ya. Lalu kemudian di sini ada garis tebal, ya, garis tanpa putus. Nah, berarti di situ sudah beda makna. Nah, makna yang pertama di sini ada subete dan arayuru. Kalau subete tentu minasang sudah tahu yang artinya adalah menyeluruh gitu ya. Semua, gitu kan, subete no gakuse. Entah itu dapat dihitung secara numerik atau tidak. Nah, itu subete. Ya bisa digunakan keduanya. Gakuse tentu bisa dihitung ya. Subete ya rimas. Nah itu juga bisa. Ya rimas kan nggak bisa dihitung ya. Dari awal sampai akhir tuh nggak bisa dihitung. Secara numerik nggak bisa. Nah keduanya bisa digunakan dengan kata subete yang artinya adalah menyeluruh atau semua. Nah berbeda dengan arayuru. Kalau arayuru dia yang tidak bisa dihitung saja. Contohnya di situ baai yang artinya adalah kondisi ya. Arayuru baai. Ya, segala kondisi. Kalau dalam bahasa Indonesia dia diartikan segala. Nggak bisa ketika kalian bilang arayuru kabang gitu ya. Misal kalian di situ ada banyak tas, terus kalian bilang arayuru kabang, di situ nggak bisa. Seperti itu ya cara penggunaannya. Oke, kemudian di sini lagi ada dai ichini dengan masaki. Ya sama-sama yang artinya duluan, lebih dulu gitu ya. Yang mengatakan dia yang paling atas. Cuman bedanya di sini, daiichi nih, dia digunakan untuk alasan biasanya. Ryoko ni ikenai. Saya nggak bisa pergi wisata. Daiichi atau daiichi ni okane ga nai. Pertama-tama itu karena uang saya nggak ada. Nah itu alasan ya. Alasan kan. Pertama-tama biasanya menyatakan alasan. Saya ingin melakukan hal ini. Daiichi pertama-tama karena saya mau ini gitu ya. Nah di situ penggunaannya kata daiichi. Diartikan pertama-tama. Nggak bisa ketika kalian bilang kayak gini. Eh apa namanya, yang kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa ya, yang kita kerjakan pertama-tama itu ini. Nah itu nggak bisa pakai daiichi nih karena itu bukan alasan. Daiichi nih digunakan untuk alasan kan. Saya nggak bisa gini pertama-tama karena ini gitu. Nah kalau itu digunakan masa kini. Masa kini itu artinya kan lebih dulu atau duluan ya. Bisa juga kan diartikan juga pertama-tama gitu. Cuman nggak ada bedanya jadinya. Contohnya tadi, yang dikerjakan lebih dulu adalah ini. Yang dikerjakan pertama-tama adalah ini. Nah, itu pakainya masa kini nanti. Masa kini iya nih Kairu. Saya pulang ke rumah duluan ya. Atau saya pulang ke rumah pertama-tama nih. Pertama-tama saya pulang ke rumah dulu ya. Nah, itu nggak bisa pakai daichi nih. Meskipun dalam bahasa Indonesia ya bisa aja gitu ya. Tapi ketika dalam konteks bahasa Jepang itu tidak dapat digunakan. Sebenarnya pertama-tama juga nggak bisa sih digunakan dalam bahasa Indonesia. Cuman kadang banyak yang keliru. Bahkan orang Indonesia banyak yang keliru menggunakan bahasa Indonesia. Tidak menutup kemungkinan orang Jepang juga banyak yang tidak tepat penggunaan bahasa Jepangnya, pola kalimatnya, partikelnya gitu. Karena dia tidak belajar linguistik secara menyeluruh gitu. Sama ketika kita bahasa Indonesia kan, kita tidak belajar linguistik secara menyeluruh kecuali kita masuk perguruan tinggi nantinya. Seperti itu Minasang. Saya pun linguistiknya bukan linguistik bahasa Indonesia, linguistiknya bahasa Jepang, jadi makanya tahu gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah itu yang artinya pokoknya lebih dulu ya. Bisa pakai daichi, bisa pakai masa kini. Tadi sudah saya utarakan bedanya apa. Kemudian di sini menyatakan satuan waktu sebelum hari ini.
gitu ya, sebelum hari tersebut. Nah, contoh izeng, tentu kalian sudah mengetahui ya, yang artinya sebelumnya gitu ya, sebelum atau sebelumnya. Nah, di sini watashi wa izeng salarimang data. Saya sebelumnya adalah sebagai apa, salariman gitu ya. Nah, katsute artinya dulu ya. Boleh juga diartikan sebelumnya sebenarnya. Koko wa katsute nigiaka data. Ini sebelumnya ramai atau ini dulunya ramai. Cuman apa yang membedakan antara izeng dan katsute? Izeng bisa digunakan dalam bentuk angka. Contoh ya, hyakunen izeng sama dengan hyakunen mae kan. 100 tahun yang lalu. Tapi nggak bisa pakai hyakunen katsute. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Oke, itu bedanya. Ini mungkin kita izeng kita artikan dulu atau sebelumnya ya, sorry ya, sebelumnya biar ada bedanya. Nah, untuk katsute kita artikan dahulu. Oke, kita lanjut di sini. Tangni dan tada sama-sama mengindikasikan sebuah makna yang artinya sepele. Ya, tidak menyeluruh, cuman sedikit. Nah, cuman bedanya kalau tangni, genging, penyebabnya tangni, fucui data toyukoto. Itu katanya ketidak hati-hatian yang sepele atau tanaru fucui, ya, ketidak kesembronoan yang sepele. Nah, itu tangi ya, sepele. Bisa juga kita artikan hanya tuh, hanya ketidakhati-hatian kan, cuman nanti nggak ada bedanya dengan tada. Tada artinya ya itu tadi, hanya ya. Buai waruino, kondisi tubuhmu lagi nggak bagus ya, kata dia. Iya, iya nggak juga sih katanya. Tada nemui dakeda. Iya cuman sekedar ngantuk. Nah, itu tada artinya. Cuma ya. Oke, kita lanjut. Ada yang sama-sama apa namanya, menipu di sini ya, dalam artian tuh mengimitasi. Nah, cuman ada bedanya. Kalau mane itu artinya mencontoh. Contoh di situ. Torino naki goe o. Torino naki goe no mane o suru. Saya mengimitasikan atau mencontoh ya suara eh, suara burung ya, atau di situ baka namanya usuru ya, meniru hal yang bodoh ya. Jadi mane di sini artinya meniru, beda dengan furi. Furi artinya adalah berpura-pura. Oke, di situ neta furiosuru, berpura-pura tidur. Tadi kayak tadi di Bamen kita iru furi, berpura-pura mendengar. Ya, bedanya di sana, bedanya adalah kalau furi berpura-pura. Oke, kita lanjut di sini yang menggunakan kata paksaan. Ada shishini dan murini atau muriari. Shishini adalah artinya mati-matian, minasang. Shishini hitei suru. Saya menolak mati-matian. Gitu ya. Shishini. Kalau murini tentu kalian tahu yang artinya memaksa atau secara paksa. Murini hipparu. Ya, menarik dengan paksa atau secara paksa. Oke. Nah, lalu di sini menyatakan tentang hal yang tinggi, gitu ya. Contoh yang pertama, kokyu. Semuanya menggunakan kata takai atau ue. Hanya saja yang membedakan di situ, yaitu adalah kanji di belakangnya sebagai induk daripada kata tersebut. Nah, Q artinya kan level. Nah, biasanya di situ untuk menjelaskan restoran, makanan, ya. Nah, itu menggunakan kata kokyu. Ada level di sana. Gitu ya. Maka di sini bisa kita artikan elit. Kokyu na hoteru, hotel elit gitu ya. Nah, kalau Joto dia lebih mengindikasikan tentang ke apa ya? Gaya di sana ya. Seperti contohnya
fuku. Joto na fuku artinya adalah di sini anggun, baju yang anggun. Oke. Nah, kemudian di sini menyatakan tentang derajat seperti teknologi biasanya yang digunakan ya. Entah itu teknologi, lalu kemudian sebenarnya pendidikan gitu, itu juga bisa menggunakan kata do. Perusahaan gitu ya. Nah, ini menggunakan kodo artinya adalah derajat atau eh, derajat kelas atas. Pakainya kodo. Nah, kalau to ya, koto di sini ya, koto kyoiku, dia lebih diarahkan kepada eh, pendidikan. Nah, di sini artinya koto adalah mutu tinggi, pendidikan bermutu tinggi. Nah, kalau koka dia lebih diartikan bernilai gitu ya. Kokanya sinamono, barang yang bernilai. Ya, di situ ya, itu masing-masing bedanya antara kokil, joto, kodo, koto, dan koka. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada kata kateni dan mudangde. Sama-sama bukan kosakata yang baik. Yang pertama kateni yang artinya seenaknya. Kateni kodo suruna. Jangan bertindak seenaknya. Ya, seenaknya. Agak mirip dengan mudang. Kalau mudang tanpa izin. Mudang de kaeruna. Jangan pulang tanpa izin. Ya. Apa bedanya? Lantas apa bedanya? Kalau mudang, dia lebih ke arah peraturan tuh. Pokoknya kalau mau ini, kalian harus ini. Nah, kalau kateni yang entah itu berkaitan dengan peraturan, entah itu berkaitan dengan aksi yang bebas, nah itu bisa digunakan kateni. Gitu ya. Seperti itu. Kayak kodo kan. Kodo itu kan nggak ada peraturan bisa ya sama gitu. Random, free. Nah, nggak bisa menggunakan kata mudang. Karena mudang, masa jangan berperilaku tanpa izin. Kan aneh juga gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi di sini. Ada sugi-sugi dan zoku-soku. Sugi yang artinya kan selanjutnya. Zoku itu yang artinya Suzukeru, melanjutkan. Intinya sama sebenarnya. Lihat di sini ya, Ryoriga Sugi-Sugi ini detekuru. Masakannya bertubi-tubi ini datang. Nah, lihat Zoku-Zoku. Zashiga Zoku-Zoku to Supang Sare. Majalahnya dicetak bertubi-tubi. Gitu ya. Eh kalau Sugi-Sugi, dia lebih ke arah tanpa ada peraturan yang jelas ke depannya, tanpa ada waktu yang jelas ke depannya. Kalau zoku-zoku dia lebih ke arah bertubi-tubi, boleh bisa digunakan juga tanpa ada satuan waktu yang jelas dan bisa digunakan dalam waktu yang jelas juga. Contoh di situ kan zashi. Kalau majalah biasanya cetakannya ada yang shuzashi ya kan, yang ada majalah mingguan. Nah, itu kan sebenarnya satuan waktunya jelas. Ya, bisa kita artikan di sini berturut-turut dua-duanya ya. Oke, lalu bedanya angaito dengan igaito. Atau igai ini sama-sama artinya di luar dugaan. Ya, kita garis bawahi dulu di sini, di luar dugaan. Lantas apa bedanya? Nah, kalau kalian ada kamus bahasa Jepang ya, yang artinya adalah kalian cari kosakata ya, kosakata ini tapi dijelaskan dalam bahasa Jepang gitu. Kita juga ada kan KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kita nyari kosakata bahasa Indonesia cuman dijelaskan pakai bahasa Indonesia kan. Nah, sama. Ketika kalian punya jiteng, kamus yang dijelaskan dengan bahasa Jepang, kalau angai itu adalah artinya yosoga hanareru gitu. Dia pisah dengan apa yang diduga. Udah sebatas itu titik. Tapi kalau igai, dia yosoto okiku hanareru atau okiku chigau. Berbedanya jauh banget gitu. Dan di situ tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang odoroku koto, hal yang mengejutkan. Nah, jadi kalau angai suatu hal yang di luar dugaan, kita udah menduga hal ini cuman beda, ya udah gitu aja sampai situ. Nah, tapi kalau igai itu benar-benar kayak mengejutkan gitu.
gitu. Wah, di luar dugaan banget seperti itu gitu ya. Bedanya antara Angai dan Igai seperti itu. Kita lihat di sini. So, Korewa Kantan Sode. Yang ini nih kelihatannya mudah, tapi di luar dugaan ternyata sulit. Udah biasa aja. Nggak pakai Odoroku terkejut. Tapi kalau di situ, kalau yang ini bisa digantikan dengan Angai ya. Kotoshi no Natsuwa Igai to Suzuki kata. Nah, di sini boleh digantikan dengan Angai karena nggak ada tanda dame di sini. Tapi kalau yang bawah itu ada tanda dame, minasan. Kalian lihat ya. Kareraga kekong shita no wa Igai data. Menikahnya mereka itu di luar dugaan. Nah, berarti ini ada keterkejutan kan? Kalau ini nggak boleh. Angai data dame. Karena kalau Angai nggak ada Odoroku di sana gitu ya. Seperti itu minasan. Oke. Lalu di sini eh, Yoke ini dan Yobung ini lagi-lagi sama artinya minasan. Yang artinya adalah jauh lebih. Ya. Nah, bedanya apa? Baca aja dulu di sini. Taning Yori Yoke ini Benkyou Suru. Saya belajarnya jauh lebih daripada orang lain. Dengan Yobung, Itsumo Yori Yobung ni Sokuji o Sukuru. Ya, masak, membuat masakan jauh lebih banyak dibanding biasanya kan gitu. Nah, apa bedanya? Sekarang gini, eh batasan, tentu ada batasan dalam hidup ya. Kita harus paling tidak apa namanya, paling tidak misal gini, pakai gambar aja ya biar lebih jelas. Dari ya, agak lambat di sini. Ya, lambat banget. Dari ya, kok tumben lambat. Nih, misal gini. Ini ambang batas nih. Ya, tuh, ini ambang batas ya. Ini harus terpenuhi. Tuh, ini ada satu batasan yang memang harus terpenuhi gitu, Minas. Nah, dia kelebihan. Nah, kalau ini pakainya yobung, gitu ya. Kalau suatu hal udah ada standarnya gitu, Minas. Nah, itu pakainya yobung, gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau udah ada batasannya, dia dia udah di sini nih, tapi melampaui gitu. Nah, berarti dia pakainya yobung. Kalau nggak ada batasan, cuman kelihatan berlebih aja gitu. Nah, itu pakainya yoke. Misal contoh kayak apa ya, makan. Makan itu udah ada batasannya 3 kali gitu kan sehari. Nah, dia lebih dari 3 hari. Nah, itu pakainya yobung. Terus ngomong itu nggak ada batasannya. Tapi dia berlebihan ngomongnya, ngomong lagi. Tapi kan nggak ada standarnya tuh. Nah, karena nggak ada standarnya, nggak bisa pakai yobung, dia pakainya yoke. Gitu ya bedanya. Nah, kita lihat juga di modul. Ya, kita lihat di sini. Bengkyo itu nggak ada batasannya kan. Masing-masing beda dia. Iya, masing-masing kan beda. Ya, jadi bengkyo itu nggak ada batasannya tuh. Nggak ada batasan yang jelas. Tapi kalau masak itu ada. Misalkan kalian mau masak pagi, siang, malam gitu kan. Nah, itu kan ada batasannya. Dia pakainya yobung. Tapi kalau nggak ada batasannya, dia pakainya yoke. Bedanya di sana ya. Oke, kita lanjut ke evaluasi. Tapi seperti biasa, kalian screenshot dulu ya. Silakan. Oke, sudah ya. Lanjut lagi bawahnya. Nah, oke, kalau sudah lanjut lagi. Tuh. Ya, oke. Sekarang coba kita kerjakan evaluasinya. Seperti biasa ada 8 butir soal ya. Sakini dozo. Mas Sakini dozo. Yatte mite kudasai.
Oke, 1 menit lagi ya. Atau Ibu. Oke, good. Semuanya sudah. Kita jawab bersama ya, teman-teman. Dari nomor 1, Ichibang desu ne. Pipi-chan yonde kudasai. はい。どうぞ。友人に、高級なワインをもらった。 Oke, des. Artinya? Mendapatkan wine dengan kualitas yang bagus gitu, yang tinggi dari teman. Iya, oke ya. Tepat ya karena di situ wine dan dia bukan bukan sebuah eh, lembaga dan sebagainya, maka dia menggunakan leberu di situ ya. Di situ menggunakan kata kokyu. Yujing ni kokyu na wine omorata. Saya mendapatkan wine yang elit, yang mahal, yang bermutu tinggi gitu ya dari teman. Oke, kita lanjut nomor 2, Fuad yonde kudasai. 2番、Isai Tara Yoke ni Sojo ga Akashita. Oke des, artinya? Setelah pergi ke dokter, eh gejalanya jauh lebih buruk. Ya, gejalanya jauh lebih buruk. Nah, itu tadi, kenapa nggak pakai yobung? Yobung itu kan yang tadi saya jelaskan, bahwa dia ada namanya ambang batas gitu ya. Misal kayak kita makan, nah itu ada standarnya tuh 3 kali sehari dan sebagainya. Nah, ini mah gejala penyakit gitu kan, nggak ada standarnya. Maka penggunaannya, kalau melebihi itu, maka penggunaannya adalah yoke ini. Gitu ya. Oke. Lanjut nomor 3, Sang Bang. Elga Changyon de Kudasai. はい、先生。その映画はみんなはつまらないと言っていたが、意外と面白かった。 Oke des. Artinya? Film itu yang lain bilang kalau itu membosankan, Iya. tapi luar dugaan sangat seru. Iya, gitu ya. Nah, di situ ada kontras, ya. Nggak, konjungsi kontras. Semua orang mengatakan bahwa itu nggak seru atau membosankan, tapi ternyata seru kan. Nah, di situ penggunaan fukushinya adalah igaito, di luar dugaan ya ternyata seru kok. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, Yongbang. Iya ya, Chang Yonde Kudasai. はい、先生。4番、コモは危険を感じると死んだふりをする。 Hai, oke des. Artinya? コモawan, 先生。 Beruang. Oh, beruang. Iya. Beruang, furi itu oleng. Pura-pura. Pura-pura. Beruangnya, pura-pura Beruang. pura-pura mati. Iya, pura-pura mati. Kalau ini bahaya. ya, kalau merasa bahaya ya. Kumowa kikeng o kanjiru to sinda furiosuru, bukan mane ya di sana ya. Jadi beruang itu kalau merasa bahaya dia berpura-pura koit ya atau mati. Kumo, coba sebentar saya cek dulu. Sorry, Laba-laba saya kan, sensei. laba-laba. Iya, sorry. Kumo laba-laba.
Umene minasang, laba-laba ya. Oke. Kalau apa namanya? Kalau beruang itu apa namanya? Kuma Kuma. ya. Kuma. Iya, 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 bukan kumo ya. Umene. Oke, laba-laba ya, laba-laba kalau merasa bahaya dia pura-pura mati. Oke, kita lanjut nomor 5, gobang. Gobang Suki-chan yonde kudasai. はい。地震の時、彼は教室から真っ先に逃げ出した。 Oh, ini wa Waktu gempa bumi, dia orang yang pertama-tama kali keluar melarikan diri dari kelas. Iya, sensei ya. Senseinya. Wah, berarti senseinya bukan nungguin murid, dia malah keluar duluan ya. Jising no toki ketika gempa, kyoshitsu kara masaki ni nigedashita no wa sensei datta. Jadi yang keluar duluan dari kelas itu senseinya gitu. Nah, tadi yang saya bilang daichi nggak bisa digunakan ketika dia digunakan, meskipun di situ dalam bahasa Indonesia bisa aja kan kalau pertama-tama ya. Nah, makanya ketika kalian udah levelnya di atas, yang kalian pahami itu bukan arti, bukan serta-merta arti sebenarnya makna dari kata tersebut gitu. Kalau kita sono mama serta-merta ngartiin ini gitu ya. Kayak tadi saya artikan daichi itu pertama-tama. Lah bisa juga kan berarti kalau pertama-tama saya masukin sini, yang keluar pertama-tama dari kelas adalah sensei kan gitu. Tapi maknanya yang kita pahami di sini. Daichi nggak bisa digunakan, pakainya masa kini gitu ya. Oke, lanjut nomor 6. Nah, ini ada numerik, ada angka di sini. Senkyu hyakunen, nah katsute nggak bisa digunakan, pakainya izeng. Ya, 1900 tahun yang lalu, rekor 1900 tahun yang lalu sudah tidak lagi ada. Monokote imasen. Ya, oke, kita lanjut lagi nomor 7 sekarang. Karewa benkyou shite isa ni narimashita. Dia belajar titik-titik-titik menjadi dokter. Belajar secara paksa. Muri itu digunakan ketika dia di dalam hal yang negatif. Nah, di situ isa ni narimashita nggak bisa digunakan. Yang bisa adalah hishi ni. Dia belajar mati-matian sehingga dia menjadi dokter. Nakodo bermutu tinggi nggak bisa. Kate ni apa artinya? Semaunya gitu ya. Di situ hishi nih. Kemudian nomor 8, influenza ga ryuko shi. Jadi influenzanya sedang mewabah, kanjaga fueteru. Pasiennya meningkat. Nah, di situ ada zoku to ya. Semakin atau terus-menerus meningkat. Nangai di luar dugaan, Yobung jauh lebih mulai izin. Jadi yang tepat di situ adalah zoku. Oke, kita satu buku lagi ya. Nah, di sini masih sama subtemanya, yaitu adalah kita lihat di situ benkyou ni akita kara to itte tantan shingaku o akirameru nante kite akireru yo. Monogoto no mikata o kaenai to dare mo kimi no mikata o shinai yo. Ada beberapa kata-kata yang sama tetapi dalam apa namanya? Tetapi dalam pengertian yang berbeda, gitu ya. Di sini ada mikata. Ya. Nah, coba kita lanjut masuk ke kosakatanya aja di sini. Oh, nggak tahu ya, kosakatanya yang kalau sama kayak semeru. Kalau di Indonesia tuh ada apa ya? Serang dan serang itu kan. Lalu kemudian kedudukan. Nah, itu artinya bisa sama kepala gitu, itu banyak artinya gitu ya. Bisa kepala dalam artian sesungguhnya, bisa juga dalam artian kepala. Kepala. Tapi di bentuk asli. Nah, di situ juga tidak hanya dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia pun banyak. Nah, di sini juga ada beberapa satu kosakata memiliki banyak makna. Yang pertama di situ ada semeru ya. Nah, semeru yang pertama itu artinya nyalain orang ya. Misal di situ Doryo no misu o semeru, menyalahkan kesalahan kolega.
Oke, soal di situ ya. Doryono misuo semeru, menyalahkan kesalahan kolega atau teman kerja atau teman kuliah, teman sekolah ya. Jadi kalau kolega itu teman yang ada di dalam satu lingkupan. Lalu, nah di situ ada lagi semeru yang artinya nyerang ya. Aite no chimuo semeru, menyerang tim lawan. Ya, kosakatanya satu. Cuman artinya berbeda. Tentu kanjinya juga beda, ya nggak mungkin sama. Oke, lanjut lagi di situ ada kata noru, sodang ni noru. Sebenarnya noru dalam arti sebenarnya adalah menaik, naik gitu ya. Tapi ketika dia sodang menggunakan kata sodang, nggak mungkin di situ naik ke konsultasi kan. Nah ini artinya adalah berkonsultasi, sodang ni noru. Ya dia dijadikan satu buah makna ya. Jadi dia menggunakan idiom gitu ya, berkonsultasi. Tapi ketika kanjinya kita lihat noru yang ini, itu artinya adalah menaiki. Oke, lanjut yang di sini artinya adalah memuat, gitu ya. Zasini kijiga noru, ya. Artikel, memuat artikel di koran. Bentar binasang ya. 30 detik saya ke toilet dulu. Omatase shimashita. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang atari yang artinya sekitar atau per gitu ya, per orang gitu kan. Nah, di situ yang pertama adalah sekitar, kono atari, sekitar sini. Nah, satunya per, hitori atari, gosengeng. Per orang 5.000 yen. Gitu ya. Nah, sekarang igai yang tadi tuh, ya igai yang artinya di luar dugaan, dengan yang satu lagi adalah selain ya. Kore igai ini hohoanai. Selain ini nggak ada metode lain. Igai yang ini sama yang seperti tadi ya, di luar dugaan. Korewa igai ini ya sukata. Ini di luar dugaan ternyata murah gitu ya. Nah, lalu di sini ada Fujing. Tanaka Fujing yang artinya adalah nona. Nona Tanaka. Oke. Lalu kemudian di situ ada Fujing Fuku yang artinya adalah baju wanita. Oke. Tentu kanjinya beda ya, meskipun pelafalannya sama, kanjinya beda karena beda arti. Nah, lalu ada Jinko di sana. Tokyo no Jinko, tentu yang ini kalian familiar, yang artinya adalah populasi. Nah, lalu kemudian di situ ada Jinko lagi, tapi diikuti dengan kanji orang dan juga kanji kufu ya, yaitu adalah usaha ya. Jadi di sini Jinko diartikan buatan. Jinko no Shinju, mutiara buatan. Bukan alamiah. Bedanya antonimnya adalah alami. Kata buatan lawan katanya adalah alami gitu ya. Lalu kemudian di situ mikata, sudut pandang ya, yang monogoto no mikata o kaeru, mengubah sudut pandang dari sebuah peristiwa. Sudut pandang. Lalu kemudian nami kata satu lagi di sana yaitu adalah bisa diartikan dengan supporter gitu ya, mensupport, membantu gitu ya. Wa yowai honi mikata suru, membantu pada yang lemah, mensupport, membantu ya. Kalau itu mikata suru, tapi kalau hanya mikata dia bisa diartikan dengan teman, supporter dan sebagainya gitu ya.
Oke, kita lanjut. Di sini ada tokucho. Ya, tokucho yang apa namanya? Yang kanji pertama tentu pakai kanji yang tokubetsu ya. Nah, di situ apa? Tokucho no aru koe yang artinya adalah suara yang memiliki apa namanya? Suara yang memiliki khas gitu ya. Tokucho. Nah, beda dengan yang tokucho yang pakai apa kanji nagai, dia sama dengan tokushoku gitu ya. Misal contohnya di situ tokucho wa yoi tenmo warui tenmo fukumu. Jadi kalau yang ini, nih yang ini nih. Nih, dia baik poin yang bagus atau poin yang buruk itu terdapat di dalamnya namanya khas gitu kan. Dia khas banget nih. Apa barang ini khas banget. Ada buruk misal khas. Misal batu giok ini khas banget gitu ya. Warnanya terang. Nah, itu positif. Batu ini khas banget dia buluk gitu apa namanya bergerigi, nah itu jelek gitu, itu juga masuk ke dalamnya karena disebut khas. Tapi kalau yang tokucho ini hokato kurabete sugurete iru tengo arawasu, dia mengekspresikan sebuah poin yang unggul dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi yang ini diartikan dengan keistimewaan. Bentar ya Minasang ya, lagi azan dulu ya. Sumimasen ne. Sosomachi kudasai. Oke, omatase shimashita, kita lanjut ya. Akiru di sini tentu pernah dengar ya yang artinya bosan, membosankan. Nah, di sini kalau kita lihat kalimatnya, shigoto ni akiru, bosan terhadap
pekerjaan. Nah, kalau akireru dia yang mirip nih ya. Nah, jadi nggak sama tapi dia mirip. Akireru di sini artinya tercengang, ya, tercengang. Nah, di situ hidoi taido ni akireru. Saya tercengang dengan sikap yang jelek begitu gitu ya, hidoi. Nah, akirameru tentu tahu ya, putus asa. Singgaku akirameru, berputus asa untuk melanjutkan studi. Oke, lanjut lagi di sini. Ada disebut aru, ya. Aruhito, seseorang. Ya. Sesuatu, sesuatu atau ada gitu kan. Kalau dalam apa namanya? Kalau dalam harfiahnya gitu ya. Lalu kalau akuru itu artinya selanjutnya. Akuruhi ya gitu ya, hari selanjutnya. Oke, kemudian ada lagi di situ motareru ya, kabeni motareru yang artinya bersandar. Nah, beda dengan motarasu ya. Moreru ada. Nah, kalau ini motarasu yang artinya adalah menerima dampak, seperti kayak contoh yang hal-hal negatif gitu, menerimanya dalam hal-hal negatif. Makanya di dalam kurung itu ada artian dampak, menerima gitu ya, menerima dalam kurung dampak. Okina higai o motarasu, menerima eh, apa dampak negatif yang besar di sana. Itu. Oke. Kita lanjut lagi, di situ ada kuashi yang artinya detail ya. Konojiso wa kuashi. Apa? Kamus ini detail. Nah, kalau kuyashi dia jengkel. Makete kuyashi. Karena kalah, saya jengkel. Nah, jitsua itu sebenarnya gitu ya. Jitsua okane ga nakute komateru. Sebenarnya saya nggak punya uang gitu ya. Oh, sebenarnya. Nah, kalau jitsuni itu artinya benar-benar gitu. Jitsuni subarashi sakuhin, produk yang benar-benar luar biasa. Ah, itulah ya kira-kira ya. Oh, oke. Sebelum latihan, seperti biasa ya. Coba teman-teman di screenshot dulu nih untuk latihan-latihannya. Silakan. Sudah ya. Tarik ke bawah. Kalau sudah, ke bawah lagi. Oke, lanjut. Kita mengerjakan 8 butir soal again. Ya, silakan dikerjakan maning, dozo.
Oke, baru 2 orang ya. Baru Yaya Chang dan... baru 1. Ayo 1 menit lagi ya. Pipi Chang sudah. 1 menit lagi. Biar kita bisa mengerjakan Bumpo. El Gacang juga sudah. Ya, habis waktunya. Oke, saya bahas di sini langsung saya saja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini nomor 1 kita baca internet wa joho sakai ni oki henka o ada motareta. Motareta nyandar ya. Jadi di sini yang tepat adalah motarashita, menerima ya. Internet menerima dampak perubahan yang besar pada sosial masyarakat atau sistem informasi ya. Oke, nomor 2 Korewa sama-sama Jinko. Sukurareta Mizumi ini adalah danau yang dibuat oleh buatan manusia ya, bukan populasi. Jadi Jinko di sini. Kemudian nomor 3 Kono Atari no Chusha Ryoking ya, biaya parkir di sekitar sini mahal ya, seakan-akan membuat tercengang bukan membuat bosan ya, akhirnya itu ya. Lalu nomor 4 Haning no namae ga simbung ni note ita ya, jadi nama daripada pelakunya memuat di koran, bukan menyalahkan atau menyerang ya. Lalu nomor 5 Sindato omotaneko wa kucing yang saya rasa sudah mati sebenarnya ya jitsuwa tonari no ie de hawarete ita, dirawat atau dipelihara di rumah sebelah. Oke. Kemudian nomor 6 Ichiban Chigaide Takara Kujiga Azurete. Cuman salah satu nih dingdongnya gitu ya. Sangat jengkel, bukan sangat detail ya, Kuyasi. Nah, kita lanjut bagian selanjutnya. Nomor 7 Jikeng no Haning. Wah, pelaku peristiwa itu titik-titik jimbutsu ya, itu adalah pelaku yang di luar dugaan, igaina jimbutsu ya. Karena di situ ada odoroku, terkejut ya, bukan angai. Lalu kemudian jitsuwa, bukan jitsuni, sebenarnya dan benar-benar. Oke. Kemudian nomor 8 Ryogaku Shite setelah studi di luar negeri, monono mikata ga kawata, sudut pandang tentang sebuah barang berubah gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira jawaban dari Goi ya. Pertemuan selanjutnya kita testo ya, atau matomete oboemashou jitsugeng mondai. Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu masuk ke bungkei atau pola kalimat. Terakhir ya untuk bung no kumitate yang ini terakhir. Selanjutnya kita fokus ke bungsho no bumpo. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, bung no kumitate sang, nai ga suku bumpo keski. Pola kalimat yang menggunakan kata nai ya. Nih, misal contoh nih, nai semua nih. Contoh yang pertama, pokoknya ini udah satu paket aja. Wake ga nai, tokoro dewa nai, wake dewa nai, toyu wake dewa nai. Pokoknya kalau ada bung no kumitate ini udah jadiin satu aja, nggak usah dipisah-pisah gitu ya. Satu-satu kita bahas dari wake ga nai yang artinya mustahil. Oke, saya tulis ya, mustahil. Anokoga jiko o okosu wake ga nai. Ya, anak itu mustahil yang menyebabkan kecelakaan. Nah, dokoro dewa nai di sini bukan saatnya. Bukan saatnya atau jangankan ya, tergantung dari
kalimatnya. Nah, di sini soto wa kosame dokoro dewanai. Oh, azare. Oh, di sini bukan yang bukan saatnya, tapi lebih ke arah jangankan ya. Karena di situ ada dua. Jangankan krimis, ya malah hujan besar dan berangin. Lalu wakedewanai, toyu wakedewanai artinya bukan berarti atau bukannya. Oke. Watashi wa mainichi haya oki suru wakedewanai. Saya bukan berarti setiap hari bangun pagi. Benkyou wa tanoshiku nai toyu wakedewanai. Ya, belajar itu bukan berarti tidak menyenangkan. Kalau toyu mono dewanai, apa namanya? Namanya bukan gitu ya. Bukannya juga boleh. Ya sukereba itu yumono dewanai ya. Kalau murah bukannya bagus atau bukan berarti bagus, sama saja ya. Nanti tinggal kalian lihat aja formulanya. Jadi kalau udah ketemu yang ini langsung disatukan saja. Nah, lalu yoganai ya, di sini tidak mungkin gitu ya. Sonna shitsumon ni wa kotae yoganai. Pada pertanyaan tersebut tidak mungkin bisa dijawab. Oke, ada jawaban yang baru yang artinya bukan saatnya. Ini sampul, bukan saatnya ya. Atsukute maraton suruh dokoro dewanai. Karena panas bukan saatnya lari maraton. Lalu shikanai atau yori hokanai. Ya, tidak lain dan tidak bukan. Atau hanya, atau tinggal gitu ya. Ayamate yurushite morau shikanai. Karena sudah minta maaf, ya udah, cuman tinggal dimaafin aja gitu ya. Atau ginko kara okane o kariru yori hokanai. Nggak ada cara lain, tinggal minjam uang di bank gitu ya. Mono dewanai. Artinya di sini apa namanya? Dia lebih ke usulan kayak tahogai, naihogai gitu ya, sebaiknya tidak. Oke. Hitono waruguchi nado iyu mono dewanai. Sebaiknya tidak mengatakan semacam celaan terhadap orang. Kotowanai di sini tidak perlu. Oke. Sona ni simpai suruh koto wa arimasen. Yo, tidak perlu khawatir sedemikian. Te shikata ga nai, sangat-sangat. Konogoro mega sukarete shikata ga nai ya. Akhir-akhir ini mata saya sangat lelah atau letih. Wakeni wa ikanai, tidak akan bisa. Kokode shikugoto o yameru wakeni wa ikanai ya. Tidak akan bisa berhenti bekerja di sini ya. Ini lanjut lagi ada nichigainai dan ni so inai, tidak salah lagi. Itu ya. Oh. Kono sohing wa ureru nichigainai, enggak salah lagi, pasti laku nih. Atau kono chiryoho wa kokateki dearu ni so inai, tidak salah lagi, bermanfaat metode penyembuhan ini gitu ya. Lalu ni suginai, tidak lebih, hanya tada yarubeki o yarubeki koto o yattani suginai ya. Saya nggak lebih, hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ni hokanaranai, tidak lain dan tidak bukan. Ya. Shigoto wa seikatsu no tame ni hokanaranai. Pekerjaan itu tidak lain dan tidak bukan untuk hidup. Lalu niko shita koto wa nai, tidak ada yang lebih baik dari itu ya. Tidak ada yang lebih dari hayame ni iku niko shita koto wa nai. Tidak ada yang lebih baik dari berangkat dengan cepat. Ya, te tamaranai dan te tenaranai sama ya, sangat-sangat. Nodoga kawaite tamaranai, sangat-sangat haus, atau kensa no kekka ga kini natte naranai. Hasil daripada penelitiannya sangat khawatir atau peduli gitu ya, sangat-sangat peduli.
Lalu di sini diikuti nai dewa irarenai, tidak tahan untuk tidak. Osake o nomanai dewa irarenai, tidak tahan untuk tidak minum sake. Okashikute warawazuni wa irarenakatta, karena lucu tidak tahan untuk tidak tertawa. Nai wa keni wa ikanai. Nah, di sini artinya harus ya, diikuti dengan bentuk negatif tentu saja. Byoing ikanai wa keni wa ikanai, harus pergi ke rumah sakit. Dan terakhir, zaruo enai, mau tidak mau. Ya, kono setsume wa ujubung to iwazaru wa enai. Penjelasan ini mau tidak mau kita katakan tidak cukup. Gitu ya. Oke, coba di sini teman-teman screenshot dulu ya sebelum kita mengerjakan Bung no Kumitate. Silakan. Nah, screenshot boleh. Sedikit lagi lebih. Oke, kalau sudah, nah, seperti biasa nih. Coba kalian kerjakan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal dulu. Kerjakan itu dulu. Coba di sini saya waktuin ya. Kira-kira kalian ngerjain 6 soal tuh berapa menit gitu ya. Ya, silakan dimulai, doso.
Iya, satu orang sudah. Elga-chan, oh hayai ne. Elga-chan to Suki-chan, oke. Hmm, oke, good. Wah, Elga-chan betul semua. Suki-chan juga sudah ya. Oke, yang lain masih ditunggu. Oke, Pipi-chan juga sudah. Satu menit lagi ya. Saya tunggu 1 menit lagi. Kita bahas. Oke, semuanya sudah. Oke, kita bahas dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, polanya adalah wakeganai. Udah, yang nggak usah pusing-pusing lagi. Wake udah pasti di sini kan. Lalu kemudian, ini gampang minasang. Nah, wakegana itu kan harus ketemu dengan futsuke kan. Nggak mungkin di sini gosai no ko ni. Ni itu partikel bukan futsuke. Lalu di sini dakara juga partikel bukan futsuke. Jadi futsuke cuma ada di Omeru, ini udah pasti. Lalu tinggal kalian susun dah tuh ya. Karena di sini ada apa sebab akibat, maka 4-nya di sini lalu 2-nya di sini ya. Semuanya betul untuk nomor 1 ya kalau saya cek di sini ya. Oke, good. Karena ini adalah kanji yang sulit, mustahil bisa dibaca oleh anak berusia 5 tahun. Nah, lalu kemudian di sini polanya mana lagi? Nah, polanya adalah dokoro dewanaku. Di sini udah nomor 4 nih di sini.
gitu ya. Lalu kemudian di situ Dokoro Dewanaku harus bertemu dengan Futsuke. Futsuke yang mana? Tuh Asobi ni Iku. Nah, 143 itu udah masuk di situ. Nah, sekarang duanya kalian mau taruh di mana? 2143 atau 1432. Oke, anggap saja kita salahin dulu ya. Nih di sini nih. 14. Secara teori ini bener nih. Cuman artinya nggak nyambung. Ya, coba ya. Sekkaku no renkyo ni kodomo ga asobi ni iku dokoro de wa naku netsu o dashite zutto kodomo no soba ni itai. Ya. Anak saya di liburan panjang, bukan saatnya untuk main. Dia harus ada di samping anak terus menerus karena demam. Nah, nggak nyambung kan? Nah, kalau nggak nyambung berarti ada yang salah. Kita geser. Kan 143 udah nggak mungkin digeser. Nah, yang digeser pasti 2 dong. 143-nya langsung ke belakangin aja. 1, 4, 3. Nah, 2-nya ke depan nih. Ya. Nah, jadi gini. Sekkaku no renkyo ni kodomo ga netsu o dashite asobi ni iku dokoro de wa naku zutto kodomo no soba ni ita. Nah, jadi karena anak saya demam di liburan panjang, bukan saatnya saya pergi untuk main, tapi saya harus ada di sebelah anak saya terus menerus, gitu ya. Nah, nomor 2 yang benar cuma 2 orang nih. Ya, kenapa gitu ya? Tuh 432 banyak tuh. 14-nya dulu. Kan Dokoro Dewanaku harus ketemu Futsuke kan, kalian juga harus tahu itunya ya. Oke, Setsuzoku-nya harus tahu juga. Nah, sekarang nomor 3. Polanya adalah Toyu Mono Dewanaku. Nah, 24. Lagi-lagi ketemunya Futsuke. Nah, Futsuke-nya ada di Naoru. Nah, tinggal gabung aja gini. Tuh. Ya. Lalu ada Jokenke. Nah, Jokenke-nya di depan. Gitu kan. Jadi di sini 3, 1, 2, 4. Sebenarnya simpel kalau kalian tahu polanya. Lalu Setsuzoku-nya juga tahu. Gitu ya. Penyakit ini katanya kalau minum obat bukan berarti sembuh. Gitu ya. Tapi katanya perlu beberapa waktu dan harus pemulihan. Gitu ya. Dan mana lagi polanya? Nih, Kotayo Ganai Noni. Tuh. Lalu di situ ada Aruhitono Tomodachi atau Aruhitono Mondai. Tentu Aruhitono Mondai lebih jelas ya. Kalau Aruhitono Tomodachi ngapain pakai temen seseorang gitu kan? Langsung aja temen mah temen, nggak usah pakai penjelas. Nah, sekarang udah kita gabung nih, 42, 13 atau 1342. Kalau 1342 gini jadi bunyinya. Shiranai koto wa Aruhito no mondai ni suete kotayo ganai noni. Ya, jadinya aneh. Padahal mustahil ya, tidak akan bisa menjawab tentang permasalahan seseorang suatu hal yang tidak tahu. Nah, aneh tuh. Tapi kalau kita masukkan 42-nya dulu, Shiranai koto wa Kotayo ganai noni. Padahal hal yang tidak diketahui itu tidak mungkin bisa dijawab. Aruhito ondai nitsuite tomodachi ni shizukoku kikareta. Saya ditanyakan dengan bandel itu teman saya tentang permasalahan seseorang. Jadi itu lebih tepat. Nah, kemudian nomor 5 nih. Polanya lagi-lagi nih suginai. Nih, ni suginai ya. Ni suginai to. Oke, maka di situ harus ditambah lagi. To itu digunakan untuk to wakaru atau to omou ya. Nah, kalau to wakaru nanti dia di sini. Nah, biasanya pola ada di tengah. Selain to wakaru dia juga bisa kan ketemu dengan to omote ita. Ga dan di sini ada ga, pasti dia di tengah, nggak mungkin di akhir. Nah, berarti di sini 3 2 4. Satunya nanti di sini kan to lagi, ada satu lagi kan. To-nya untuk wakaru lagi. Nah, tinggal gabung aja. 3 2 4 1. Nah, sekarang kita artikan. Hajime wa tannaru uwasa ni suginai to omotte ita ga jijitsu da to wakate odoroita. Pertama katanya, saya merasa bahwa ini nggak lebih cuman kabar angin sepele katanya. Tapi, kata dia ya, tapi ketika saya tahu
ya. Karena saya tahu ini adalah fakta Jujitsu, saya jadi terkejut. Oke, lanjut terakhir. Zuniwa Irarenai. Nih. Nah, lalu di sini ada Saigo Made. Tentu di situ gabungannya adalah Saigo Made, Mizuniwa Irarenai. Mizuniwa Irarenai, lalu kemudian kan itu harusnya di akhir. Terus ada Yo di situ. Yo itu kan ketemunya Futsuke, nggak mungkin Omoshiroi. Omoshiroi nanti, ya. Nah, Yo-nya di sini. Lalu kemudian Omoshiroi Banggu. Kalau Omoshiroi dulu nggak bisa dia kata kerja ketemu kata sifat, ya harus ketemu pola atau kata benda. Nah, jadi di sini diartikan Saiking, Saigomade Mizuni wa Irarena Yona Omoshiroi Banggu Miga Oi. Akhir-akhir ini banyak sekali acara televisi yang seru, yang dimana seakan-akan kita tidak tahan untuk tidak melihatnya sampai akhir. Oke, lanjut. 6 lagi ya. Satu. Sekarang ini saya hentikan. Nah, silakan dikerjakan lagi. Dozo.
Oke, Elga Chang. Baru Elga ya. Satu orang. Yang lain silakan. Oke, kedua Suki. Ya, banyak perubahan. Good. Ayo, udah 11 menit. 1 menit lagi ya. Oke, ya Chang juga sudah. Coba kita bahas ya. Polanya lagi-lagi yang kita cari adalah pola, yaitu kotowa nai. Tapi kan dia menggunakan mastai ya. Maka jadinya arimaseng nanya. Nah, sekarang 4-nya pasti di sini. Lalu kemudian kotowa arimaseng, kotowa nai itu harus ketemu dengan jishoke. Ya, jishoke-nya cuma ada di nomor 1. Ya udah di sini kan. Lalu kemudian sebenarnya bintangnya udah dapat. Nah, kalau masih khawatir ya, ini kan tinggal 2 tuh, tinggal 2 dan 3. Nah, sekarang kalian susun aja 2-3 atau 3-2. Kalau 3-2 nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena wakaranai atau wakarimas itu nggak mungkin ketemu partikel wo. Pas 3. Nah, maka 3 dan 2 nggak mungkin, berarti 2 dan 3. Wakaranai jadi anak kalimat di situ. Ya, jadi 2, 3. Oke, jadi artinya adalah tidak perlu mengkhawatirkan dari sekarang sebuah hal
yang kita tidak tahu akan jadi seperti apa nanti. Itu ya. Kemudian lanjut lagi, nomor 8, pola kalimatnya apa? Pola kalimatnya adalah ni koshita koto wa nai. Enak nih kalau begini. Tinggal gabung aja, ni koshita koto wa nai. Ni-nya ada, koshita koto wa-nya ada, nai-nya ada. 3, 2, 4 udah gabung. Aru itu untuk menjelaskan apa? Apakah Donatoki ni mo aru ataukah okane wa aru? Tentu okane wa aru. Nggak mungkin okane wa-nya di sini, tapi dia kena koma. Wa itu nggak mungkin nanggung, dia pasti punya predikat. Nggak mungkin dia nanggung di sini gitu. Nggak mungkin dia titik okane wa, nggak mungkin dia koma, pasti dia punya predikat. Nah maka udah jelas satunya pasti di sini okane wa aru ni koshita koto wa nai ga, kata dia ya. Nggak ada yang lebih baik dari punya uang ketika apapun. Tapi katanya ya, ada sebuah barang yang tidak bisa ditukar dengan uang. Cocok mi. Ya lanjut lagi. Wa ni wa ikana kata. Bisa ketemu dua. Nai atau jisho. Nai-nya nggak ada. Oke, adanya jisho. Jisho-nya ada dua. Bingung kan? Shitsubosuru dan hanasu. Oke, kalau gitu nggak langsung ke sini. Kita susun aja dulu. Hanasu itu tadoshi. Dia punya objek. Objeknya udah ada di sini. Maka 3 dan 2 itu gabung. Lalu Shitsubosuru, dia harus menjelaskan kata benda. Karena nggak mungkin suru ada di tengah. Kata bendanya udah nggak ada. Tinggal pola katomoto. Bisa nggak? Katomoto kan memang ketemunya jishoke atau naike. Berarti di sini boleh. Tuh, jadi dia. Shitsubosuru katomoto atau Honto no koto hanasu shitsubo. Nggak mungkin. 3, 2, 1, 4 itu nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin? Hanasu itu kata kerja. 1 itu shitsubo suru itu kata kerja. Kata kerja ketemu kata kerja nggak boleh. Kecuali dijadiin majemuk. Maka dirubah ke dalam bentuk tekkei. Gitu ya. Nah, berarti 3, 2, 1, 4 nggak boleh. Berarti ditukar. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Tidak akan mungkin menceritakan hal yang sebenarnya ketika saya merasa ayah merasa gagal gitu ya. Oke, nomor 9 ada yang betul berapa orang? 1, 2, 3 orang. Oke, lanjut nomor 10. Pola kalimatnya adalah shikanai. Shikanai harus ketemu dengan Utsuke. Utsuke-nya udah ada matsu shikanai. Tapi kan shikanai nggak mungkin ada di akhir karena di akhirnya udah ada aru. Nah, polanya ada lagi polanya yaitu kotomo aru atau koto ga aru kan. Ya udah tinggal digabung ke sini. Nah, kotomo aru atau koto ga aru harus ketemu futsuke. Futsuke-nya ada di sini, shikanai. Oke, 1, 2. Shizukanya untuk memperjelas predikat. Jadi artinya jinsei ni wa jikang o segiru no o shizuka ni matsu shikanai kotomo aru. Dalam kehidupan itu kadang pun kita hanya menunggu dengan sunyi waktu berlalu. Oke, lanjut nomor 11, pola kalimatnya adalah ni hoka narazu. Karena narazu di sini maka dia harus ada di tengah. Udah ada komanya di sini, pasti dia di sini, lalu ni ada di nomor 4. Gabungin aja di sini. Lalu ada topik. Nah, topiknya pasti di awal. Bujini owatano wa shimuwaku ga yokatta kara ni hoka narazu kokoro kara kansa shiteiru. Berakhirnya pekerjaan ini dengan selamat tidak lain dan tidak bukan karena tim kerjasamanya sangat baik. Saya amat sangat berterima kasih. Ya, ada yang betul kah? 2, 1, 4, 3, good. Oke. Oh, salah satu orang ya, nggak apa-apa. Lanjut nomor 12. Nah, yang ini mungkin banyak yang salah nih. Karena mungkin banyak yang terkecoh toiyu-nya itu untuk wake dewari maseng. Tapi sebenarnya kalau toiyu-nya pakai di sini, bingung kalian mau ngerunutin ini seperti apa karena nggak ada jadi artinya. Ya. Kaisa oyametai atau wakaranai kan udah pasti di sini. Terus kimochi mo di mana gitu kan. Nah, maka
Bisa nggak selain toiyu wake dewanai? Bisa, karena toiyu itu bisa pola sendiri. Misal contohnya bara toiyu hana, itu kan boleh kan? Nah, ini udah ada nih, kaisao yametai toiyu. Toiyu apa? Toiyu kimochi. Ya, jadi 3, 2, 1. Asta ni demo kaisao yametai toiyu kimochi mo wakaranai wake dewa arimasen. Kalian bisa lihat di sini ya. Asta ni demo kaisao yametai toiyu kimochi mo wakaranai wake dewa arimasen. Kaget ah. Artinya bukan berarti saya nggak tahu atau bukan berarti saya nggak paham bahwa perasaanmu yang ingin berhenti bekerja meskipun besok hari. Akan tetapi sebaiknya kamu pikirkan dengan serius. Gitu ya. Shinchoni kangaeta hoga ii desu. Oke. Nah, itu untuk apa namanya? Bung no Kumitate. Ini yang terakhir ya minasang ya. Nah, di sini saya juga bisa melihat bahwa perkembangannya bagus ya dari tadi sebelum saya jelaskan di 1 sampai 6, terus saya jelaskan, kemudian meningkat ya 7 sampai 12-nya baik sekali. Nah, cuman waktunya saja. Nah, waktunya terlalu lama, 10 menit itu terlalu lama. Jadi satu soal 2 menit, nah itu terlalu lama. Kalian challenge lagi terus ya. Jadi harus 1 menit satu soal. Gitu minasang. Nah, untuk selanjutnya ini habis. Mungkin ada selip-selipan aja nanti ketika pertemuan selanjutnya kan. Ini waktunya masih belum dapat ya 1 menit satu soal. Mungkin nanti selip-selipan aja kita Bung no Kumitate-nya ya. Karena selanjutnya kita Bung Sono Bumpo. Bung Sono Bumpo tuh ini yang nyebelin nih minasang. Nggak tahu buat kalian ini nyenengin atau nyebelin. Kalau saya ini nyebelin. Ya udah lama ngerjainnya. Terus poinnya cuma dapat 1 gitu kan. Makanya sering saya ngerjainnya terakhir ini. Kalau untuk N2 dan N1 ya. Kayak gitu minasang. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak?